Seakan-akan Allah ingin katakan, begini cara ngajinya. Saya berikan kesempatan yang sama pada semua manusia. Semua berpeluang masuk surga. Yang besar, surga. Yang kecil, surga. Laki-laki, surga. Perempuan, surga. Kaya, surga. Cukup, surga. Semua punya kesempatan yang sama. Sepanjang dia memenuhi syarat yang saya sebutkan, kata Allah. Apa syarat yang pertama? Iman. Saya sekarang mau tanya, yang ada di sini semua sudah beriman? Yang belum beriman boleh angkat tangan. Semua sudah beriman. Syarat beriman mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, Masya Allah, dalam salat maghrib saja 2 kali kita sudah bersyahadat barusan. Dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperdengarkan 5 kali dalam sehari untuk mengingatkan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. 5 kali dalam sehari diperdengarkan. Dalam bahasa Arab yang didengar itu pasti lewat telinga. Bahasa Arabnya telinga disebut dengan adzan. Jamaknya dari kata udhun. Adzan artinya telinga. Ada kalimat yang diperdengarkan ke dalam telinga kita setiap hari 5 kali dalam sehari. Diteliti ternyata kalimat ini tidak pernah putus setiap detik. Kalau Anda teliti, setiap daerah pasti akan punya jeda menunaikan sholat. Di Jakarta, sholat isya misalnya jam 7 lewat sekian. Sampai ke Palembang jam 7 lewat sekian lagi. Tambah lagi, terus tambah lagi. Saya pernah di Libya. Mesir adzan selesai, Libya adzan. Libya selesai, Tunis adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Itu selesai, Prancis adzan. Spanyol adzan. Ternyata lafaz adzan 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi. Adzan. Jadi ketika diperdengarkan ada kalimat tauhid di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jadi ketika kalimat tauhid diperdengarkan, bukan sekedar ingin memberitahu azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan ya? Iya. Memang sudah. Cuman kalau kita paham ngajinya, kenapa kalimat tauhid diperdengarkan? Tauhid syarat masuk surga. Tauhid gambaran dari kalimat iman. Seakan-akan yang ingin Allah sampaikan bukan kalimat tauhidnya, bukan syahadatnya. Seakan-akan itu mengingatkan kepada kita, hei, ayo yang pengen ke surga. Hei, ayo ahli surga. Hei, ayo ahli surga. Katanya pengen ke surga. Saya perdengarkan kalimat itu 5 kali dalam sehari. Makanya kalau orang itu ahli surga, mendengar adzan senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dalam hatinya akan mengatakan, ya Allah, sudah adzan. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Jadi kalau hati kita bersih mendengar suara adzan, panggilan ahli surga. Bagaimana kemudian mewujudkan itu semua? Apakah cukup dengan dipanggil saja? Tidak. Maka ada syarat yang kedua, yang kalau itu kita miliki, maka lengkap sudah berita gembira yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya cek sebentar, di syarat pertama untuk masuk surga, apa namanya? Iman. Alhamdulillah, syarat pertama ini sudah kita dapatkan di malam hari ini, tinggal setengahnya lagi. Kalau setengahnya ini sudah ada, tinggal kita istiqamah sampai wafat dalam husnul khatimah dan mudah-mudahan meraih surga yang dijanjikan. Nah, apakah syarat yang kedua ini? Dari sinilah kita akan memulai kajian kita. Kita ini baru muqaddimah, tenang, belum mulai ya. Tenang saja insyaallah. Sampai jam berapa kita malam ini? Alhamdulillah. Tidak ada masalah, silahkan ya. Saya jam 9 pulang, antum sampai subuh. Baik, bismillah. 2. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang, ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman, alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan, ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa'amilus salihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi 2. Ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga. Amal salah menjauhkan seseorang dari surga.
Jadi dua ini selalu disatukan. Satu iman, dua amal soleh. Satu iman, dua amal soleh. Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran dan menemukan kalimat iman, itu rata-rata selalu disandingkan dengan amal soleh. Silahkan misalnya buka Quran surah 103. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu. Iman wa amilus shalihat. Kalau Anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat sholat dibuka dengan iman. Kalimat pertama sholat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas sholat, dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena sholat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman, pengen ikut-ikutan sholat. Ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa, ingin ikutan sholat, tapi iman tidak ada. Maka sholatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman, gak mau sholat. Celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum salat selfie dulu. Ceklik. Sub nomor 1. Update di media sosial. Baik. Begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa amal soleh. Ketika kita berpuasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman amal soleh. Iman amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya. Nah, pembahasan kita saat ini, sekarang kita masuk pada pengantar intinya. Apa saja amalan-amalan utama itu yang bisa mengantarkan kita pada jenis-jenis surga yang disampaikan dalam Al-Quran. Saya mau berikan rahasia di malam hari ini. Ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial. Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting, yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, memberikan ASI, ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya, tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua ke penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga. Dan malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap kita mulai insyaallah? Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai pelan-pelan. Bismillah. Ada 3 amalan spesial. Saya ulang. Ada 3 amalan spesial yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memberikan pintu-pintu surga khusus bagi pengamalnya. Jadi saya tidak usah banyak-banyak sebutkan dulu, 3 dulu saja. Nanti dari 3 ini kira-kira Bapak Ibu sanggupnya yang mana? Dimulai sekarang itu saja konsisten dikerjakan. Bapak sanggup masuk lewat pintu yang satu, masuk lewat situ. Sanggup pintu lewat yang kedua, masuk yang ke situ. Sanggup pada pintu yang paling utama, kerjakan dari sekarang, niatkan kerjakan amalan itu sampai wafat, naik status jadi pekerja amalan dimaksudkan. Amalan pertama, awas hati-hati. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Jadi kalau sudah siang, amalannya tidak ada.
Awas, hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang, maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajjud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud. Yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun. Mana ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud, ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton, melihat orang tahajud, tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud, tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Jadi kalau bapak ibu tinggal di komplek, kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah, ada orang masuk surga tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab. Yang di dunia tidak pernah ditatap. Anda bayangkan ya, bapak ibu punya anak sekolah misal di Amerika, 20 tahun tidak pernah jumpa. Ada berita besok mau tiba di Soekarno-Hatta di Jakarta. Pesawat landingnya, tibanya jam 7. Bapak ibu jemput datang ke bandara jam berapa? Bukan sekedar jam 5. Dari sehari sebelumnya sudah terbang ke Jakarta. Ditunggu di bandara. Setiap pesawat dihitung 1, 2, 3, 4. Dilihat kemudian di papannya, kapan anak saya akan tiba? 20 tahun nggak jumpa. 20 tahun tak pernah tatap. 20 tahun tak pernah bertemu. Begitu disampaikan akan tiba pertemuan, rindunya luar biasa. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah. Mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Makanya abangda kita, sahabat kita, ustaz kita, Allah yarham Ustaz Arifin Ilham. 2 hari sebelum wafat, saya ada perasaan ingin terbang ke Penang. Ingin jumpa. Qadar Allah kemudian pesawatnya begitu padat, tak mendapatkan tiket yang diharap. Tiba-tiba dapat berita kemudian wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak banyak orang mengetahui sebelum wafat kalimat apa yang dituliskan oleh beliau. Liqa Allah. Kata beliau, sekarang tiba melepas kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali 2. Berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah SAW. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti? Itu kerinduan. Karena itu pengamal amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira. Padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah.
Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Wujuhu yawma idzin nadhirah.